Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bi sunnatih wahtada bihadiyih ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap jajaran manajemen PT Sari Husada Klaten, khusus tadi yang berkenan memberikan sambutan Bapak Joko Yulianto, yang kami hormati Takmir Masjid As-Salam PT Sari Husada, dan seluruh jajaran panitia Ramadan Masjid As-Salam PT Sari Husada, yang kami hormati seluruh rekan-rekan penyelenggara, moderator, dan hadirin hadirat semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu kita pada hari ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lebih dari separuh jamuan Ramadan kita regu. Mudah-mudahan senantiasa menjadi evaluasi bagi kita semua apa yang sudah kita capai, kita raih dalam hari-hari Ramadan yang berjalan, dari target-target ibadah kita, target-target perbaikan diri kita, target-target perbaikan akhlak kita. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan yang baik-baik, istiqomah sampai akhir Ramadan, bahkan kemudian menjadi asar yang kita pertahankan 11 bulan berikutnya sampai berjumpa Ramadan lagi. Amin. Dan mudah-mudahan yang kurang, yang masih bolong, bisa kita tambal, bisa kita kejar, bisa kita penuhi di separuh kedua bulan Ramadan yang kita jelang ini. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tentu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Qur'anul Karim, karena di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan Al-Qur'an, karena sumber kemuliaan bagi umat ini adalah Al-Qur'an. Sumber kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh-sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka segala sesuatu yang bertaut dengan Al-Quran, dia menjadi yang paling mulia di antara yang lain. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagian permulaan dari Al-Qur'an kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan atas petunjuk itu serta untuk menjadi furqan, kekuatan di dalam jiwa orang-orang beriman yang membuat mereka mampu membedakan dan memilih yang benar, menjauhi yang batil, memilih yang
baik, menjauhi yang buruk, memilih yang halal, menjauhi yang haram, dan memilih yang terpuji, menjauhi yang tercela. Pada ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menetapkan peredaran hari-hari di dunia 1 tahunnya menjadi 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, 4 diantaranya disebut sebagai bulan mulia, bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi dahulu 4 bulan mulia yang ditetapkan Allah adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau tiganya berturutan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya menyendiri, yakni Rajab. Tapi 4-4-nya menjadi bulan yang dimuliakan dalam semua kenabian dan risalah. Dalam semua syariat para rasul sebelum Rasulullah SAW, hatta kita sebagai umat Islam juga menjadikannya sebagai syiar bulan-bulan yang dimuliakan. Puncak kemuliaannya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang bagi kita pun dia mulia karena tidak ada amal di dalamnya kecuali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi segala amal di bulan yang lain, kecuali orang yang berjihad dengan membawa seluruh hartanya kemudian tidak tersisa, baik harta dan jiwanya dia persembahkan ke jalan Allah. Nah, bagi umat-umat sebelumnya, bulan Ramadan ini masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kemuliaannya, sampai kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan bagian awalnya. Ketika itu di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-40, di tahun yang kemudian disebut sebagai tahun pertama Bi'tsah atau tahun ke-13 sebelum hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertahanus di Gua Hira, menyepi, merenung, memikirkan keadaan umat yang sedang bobrok, memikirkan umat yang secara spiritual, secara moral, dan secara sosial sedang berada di dalam jurang kenistaan. Mereka menyembah berhala, membanggakan kabilah-kabilahnya, membanggakan Tuhan-Tuhan mereka sendiri, berpecah belah satu sama lain, memakan bangkai, meminum darah, meminum khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah, ya. Kemudian berzina, bahkan ada yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup, menjalankan perbudakan dengan tidak manusiawi, menyiksa sahaya-sahaya mereka di luar batas kemanusiaan, dan berbagai kekejian yang lain yang ada di tengah-tengah mereka. Nabi SAW mendaki ke Jabal Nur, ke Gunung Cahaya, yang terletak di luar kota Makkah, namun dari atas Gua Hira itu, beliau bisa memandang ke bawah, mengamati hiruk-pikuk kota Makkah. Di dalam perenungan-perenungannya pada suatu malam, disepakati oleh para ahli tarikh, itu kira-kira 17 Ramadan tanggalnya, datanglah Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk membawakan wahyu pertama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah SAW terkejut akan kehadiran sosok yang sangat berwibawa dan bercahaya di hadapannya. Beliau dengan gugup berkata, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang pandai membaca. Pada saat itu memang secara umum orang-orang Quraisy adalah kaum yang ummi. Dan Rasulullah SAW juga digelari Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Qaumun ummiyun, kaumnya kaum yang ummi. Kata artinya ibu, dinisbatkan kepada ibu karena pada saat itu memang kemampuan untuk membaca dan menulis di kalangan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan pada kaum lelaki.
Adapun masyarakat Quraisy di Mekah memang memilih untuk ummi, memilih tidak membaca dan tidak menulis, karena bagi mereka mampu membaca dan menulis itu adalah penanda mereka kurang di dalam kecerdasan. Karena orang yang cerdas itu yang tidak membaca dan tidak menulis. Nah, ini mungkin muskil bagi kita sekarang ya, tapi pada masa itu peradaban dikuasai oleh para penyair. Nah, para penyair itu kalau ada penyair melihat pemandangan yang indah atau kejadian yang menarik atau fenomena yang unik, lalu dia langsung dengan sekali pandang dia bisa menyusun bait-bait syair di otaknya, lalu teruntai, ya, sambung sinambung di lisannya, tidak putus-putus, maka itu dianggap sebagai seorang penyair yang hebat. Penyair yang cerdas itu sekali lihat langsung ada untaian bait syair di lidahnya. Kalau ada penyair melihat pemandangan indah atau melihat kejadian yang menarik atau fenomena yang unik, kemudian minta tolong kertas sama pena dulu, saya tulis dulu ini syairnya. Wah, ini kayaknya bagus ini. Nah, itu berarti penyairnya tidak cerdas gitu ya. Jadi membaca dan menulis itu tanda tidak cerdas pada saat itu. Apalagi kalau kemudian ada seorang penyair yang sedang mendeklamasikan syairnya ya di Pasar Ukaz ya, di festival tahunan di Kota Mekah. Kemudian ada penyair lain hadir di situ, dia ingin menanggapi. Dianggap penyair cerdas, kalau dalam menanggapi dia langsung ikut tampil ke panggung, menyahut 2 baris dari bait-bait syair lawan, langsung kemudian dia kutip dan dia balikkan dengan kalimat-kalimatnya, maka itu dianggap sebagai seorang penyair yang cerdas. Tapi kalau ada penyair lain sedang tampil, dia lalu bilang, wah ini syairnya bagus, ini mau saya balas, tolong kertas sama pena dulu, tak catat dulu ini syairnya, nanti saya bikinkan balasannya. Nah, itu berarti penyair yang kurang cerdas. Jadi mungkin ini ilustrasi untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu kenapa waktu itu yang cerdas itu justru yang tidak membaca dan tidak menulis ya, karena ini adalah dunia literasi para syair atau para penyair yang pada saat itu menguasai ya literasi di tengah bangsa Arab. Jadi kaum ini kaum yang ummi dan Nabi SAW adalah Nabi yang ummi. Demikianlah diteguhkan oleh Allah beliau sebagai Nabi yang ummi sebagai bagian dari hujah kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang keummian Rasulullah SAW, apabila engkau dahulu ya membaca dan menulis, tentu akan ragulah orang-orang yang ragu tentang Al-Quran ini. Karena boleh jadi ada yang akan menuduh Muhammad SAW membaca dari kitab-kitab lain lalu menyusun ulang. Ya, Muhammad menjiplak ajarannya dari ya peradaban-peradaban yang lain, dari buku-buku yang dibacanya dan seterusnya. Ini yang kemudian akan dituduhkan orang. Tapi hikmahnya kenapa Nabi SAW tetap ummi, tetap tidak membaca dan tidak menulis adalah untuk menegakkan kehujahan Al-Quranul Karim. Kembali kepada cerita, Jibril alaihissalam mendesak lagi Rasulullah, Iqra ya Muhammad. Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, sampai 3 kali. Rasulullah ya, didesak dan beliau tetap mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jibril alaihissalam kemudian mendekap Nabi SAW. Diceritakan bahkan Nabi sampai tersengal-sengal nafasnya ketika itu. Tetapi setelah dilepaskan oleh Jibril, kemudian Jibril menuntun Rasulullah SAW untuk membaca. Wahyu yang pertama turun kepada beliau ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itu dengan lancar. Rasulullah SAW pun menirukan dengan sepenuh hati pada saat itu. Bacalah dengan Rabbmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari bercak-bercak yang menempel di dinding rahim seorang ibu. Bacalah dan Rabbmu adalah Zat yang maha pemurah. Zat yang paling dermawan. Yaitu zat yang mengajar dengan perantaraan pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Inilah suratul Alaq, wahyu yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betul-betul merevolusi peradaban pada saat itu.
Iqra, membaca digemakan. Kaum muslimin yang menerima risalah ini harus menjadi orang-orang yang senantiasa membaca apa yang tersurat maupun apa yang tersirat dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Karena siapa yang membaca segala sesuatu dengan nama Allah yang menciptakan, maka dia akan berkesimpulan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duhai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, dan jagalah kami dari api neraka. Dia bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, dia menciptakan manusia. Di sini ada takhsis, ba'da takhsis yang luar biasa. Pertama, Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Rabb, sebutan yang dikenal oleh bangsa Arab pada saat itu. Rabb bermakna pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan, pemilik dan penguasa. Itulah Rabb. Maka Allah mentaksis dengan mengatakan Rabb alladzi khalaq, yaitu Rabb yang memiliki sifat mencipta. Mencipta tentu mencipta seluruh alam raya, dari bintang-bintang raksasa sampai kuman-kuman terkecil dan virusnya. Tetapi Allah mentaksis supaya kita merenungkan penciptaan manusia. Alladzi khalaqal insan, yaitu yang menciptakan manusia. Dan penciptaan manusia ini juga sangat luas. Di awal, ketika menciptakan Adam alaihissalam, Allah menciptakannya dari lumpur yang kering menjadi tanah liat yang dibakar seperti tembikar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunan Adam melalui pernikahan bapak dan ibunya, percampuran zatnya ayah dan zatnya ibu yang disebut sebagai nutfah, percikan yang bercampur, menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel di dinding rahim, menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang terus membelah, menjadi azam, menjadi tulang belulang yang memberi bentuk. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala fakasaunal azama lahma, dibungkus dengan serat-serat daging, otot. Lalu ada yang Allah perintahkan ke atas menjadi kepala, ada rambutnya. Ada yang Allah perintahkan ke bawah menjadi kaki, ada kukunya. Ada yang diperintahkan Allah ke samping menjadi tangan, ada jarinya. Ada yang diperintahkan Allah ke depan menjadi wajah, ada mata, hidung, dan mulutnya. Ada yang diperintahkan Allah ke tengah menjadi dada, ada jantung dan paru-parunya. Ada yang diperintahkan Allah ke bawah, ya bagian depan menjadi perut, ada lambung dan ususnya, dan seterusnya. Semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari asal yang satu, dan hanya Allah yang kemudian menjadikannya sebagai makhluk yang berbeda dari asal kejadiannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha tinggi mulia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta, dan Allah memilihkan takhsis lagi, ba'da takhsis, dengan kata-kata khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq. Karena alaq ini menurut ulama fase kritis, apakah dia akan tumbuh menjadi janin ataukah tidak, yakni fase di mana setelah nutfah yang bercampur itu masuk ke rahim, dia menempel di dinding rahim. Nah, yang menempel ini akan berlanjut menjadi janin yang tumbuh, sedangkan yang tidak menempel tentu akan luruh dan tidak berlanjut menjadi ciptaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Allah lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah zat yang paling pemurah di antara semua pemurah. Allah kalau menyebut dirinya pemurah, dermawan, pengasih, maka Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menyebut tentang harta, tentang kekayaan, tentang benda-benda, tetapi Allah menyebut tentang ilmu. Siapakah akram? Allah yang maha pemurah itu alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya.
Seperti ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, di manakah kasihnya? Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ya, Allah yang Maha Pengasih itu yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, yang mengajari manusia itu al-bayan, ilmu untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan, untuk memahami pesan. Tabaraka Rahman. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tentu memahami pesan dari wahyu pertama itu, bahwa sejak itu beliau telah diangkat menjadi seorang nabi yang akan mengemban tugas besar untuk mengubah keadaan yang jahiliyah itu menjadi terang benderang dalam cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat beliau gemetar, ya, pucat pasi, berkeringat dingin, terseok-seok turun dari Gua Hira di Jabal Nur. Berulang kali jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Di dalam satu riwayat disebutkan beliau melihat Jibril duduk di atas singgasana di antara langit dan bumi dan berkata, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayalah Jibril dan engkau adalah Muhammad utusan Allah. Maka beliau terus berusaha untuk segera pulang mencapai rumahnya. Di depan pintu rumah beliau menggigil, pucat pasi, gemetar, berkeringat dingin dan berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni." Ayo kalian selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah, istri yang setia, istri yang penuh pengertian dan dukungan kepada suami itu, melihat suaminya dalam keadaan panik, dalam keadaan kalut, dalam keadaan bingung, dalam keadaan pucat pasi, berkeringat dingin dan gemetar, beliau tahu ini bukan saatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada suaminya. Bukan saatnya untuk mewawancarai, menginterogasi suaminya. Kenapa. Tidak. Ini Khadijah langsung bimbing Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam kamar, diselimuti, ya, ditinggalkan, ditutup pintunya, dibiarkan menyendiri, berkontemplasi untuk ya merenungkan apa yang telah terjadi dan merumuskan solusi-solusi apa yang harus ditempuh pada selanjutnya. Betul, ketika Rasulullah sudah mulai tenang, maka dia pun bercerita kepada Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah langsung terfikir, wahai suamiku, mari kita temui sepupuku Warakah bin Naufal. Warakah orang yang sangat tekun mengkaji Taurat dan Injil. Dia pasti sosok yang tepat untuk diajak berbicara tentang apa yang telah menimpamu. Kemudian berangkatlah mereka di sisi Warakah. Rasulullah menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Maka Warakah mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, wahai putra saudaraku, telah turun kepadamu namus besar, seperti yang telah turun kepada Musa dan Isa alaihimussalam. Wahai putra pamanku, putra saudaraku, seandainya nanti, pada saat kaummu nanti mendustakanmu, mencaci makimu, menyebutmu gila, penyihir, penyair, dan dukun, lalu mereka mungkin akan mengusirmu, memerangimu, atau bahkan membunuhmu. Seandainya pada saat itu tubuhku masih kuat, tulang-tulangku masih tegak, aku pasti akan berdiri di sampingmu untuk membelamu, untuk senantiasa melindungimu. Rasulullah SAW mendengar kata-kata Warakah bin Naufal ini, beliau terkejut sekali, kaget sekali. Kenapa kaget? Kenapa terkejut? Karena 40 tahun beliau hidup di tengah orang-orang Quraisy dengan akhlak mulianya, dengan kedermawanannya, menyantuni orang-orang fakir dan miskin, anak-anak yatim, menyambung kekerabatan dan silaturahmi, menjadi seorang yang jujur dan amanah, menjadi seorang yang digelari Al-Amin. Ya. Tidak terbayangkan oleh beliau kok, betulkah nanti mereka akan mendustakanku? Betulkah mereka akan memfitnahku sebagai dukun, penyihir, penyair, gila? Betulkah mereka akan mengusirku? Betulkah mereka akan memerangiku dan membunuhku? Kata Nabi SAW. Beliau terkejut. Sampai seperti itu resiko yang akan ditanggung kelak. Warakah tersenyum mengatakan, wahai putra saudaraku, demi Allah, demikianlah yang menimpa orang-orang yang telah turun kepada mereka namus besar seperti yang turun kepadamu.
Mereka akan didustakan dan dimusuhi. Mereka akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas dan bahkan diusir. Bahkan mereka akan diperangi dan juga dibunuh. Bersiaplah wahai putra saudaraku, tapi yakinlah Allah pasti akan memenangkan urusan. Jadi ya sejak ketika kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu, kemudian bertemu dengan Waraqah bin Naufal, beliau tahu apa yang akan beliau hadapi di depan sangat dahsyat. Apa yang akan beliau alami di waktu yang akan datang sangat dahsyat. Inilah kedahsyatan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, tahun pertama bi'tsah, yang Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan juga ditandai dengan puncak kemuliaannya yang ternyata juga bersumber melalui Al-Qur'anul Karim, yaitu Lailatul Qadar. Peristiwa Lailatul Qadar terjadi bahkan ya secara kronologis, tentu kita orang yang berada dalam dimensi waktu menyatakan sebelum nuzulnya Quran dibawa oleh Jibril dari langit dunia kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu pertama, maka dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan ini terjadi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara azali. Makna azali di luar dimensi waktu. Atau ada yang mengatakan sebelum Allah menciptakan waktu. Ya, tapi kan sebelum itu juga waktu, jadi agak repot itu menggunakan kata-kata sebelum Allah menciptakan waktu. Jadi intinya peristiwanya secara asli turun dari sisi Allah di Lauhil Mahfuz ke langit dunia, jumlatan wahidatan, dalam bentuk satu kesatuan yang utuh. Al-Qur'anul Karim itu telah terjadi secara azali. Kemudian malam terjadinya peristiwa itu yang Allah sebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dari sisi kami di Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Sungguhnya kami adalah yang senantiasa memberi peringatan. Atau dikatakan juga inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam kemuliaan. Disebut malam Al-Qadar karena dia mulia dengan turunnya Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian disebut juga Al-Qadar karena di situ ditetapkan berbagai urusan yang akan kemudian dilaksanakan oleh para malaikat. Yufraqu fiha kullu amrin hakim. Diputuskan di dalam malam tersebut setiap perkara yang penuh hikmah, amram min indina, sebagai perintah dari sisi kami. Dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga dan ayat keempat sampai ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Lailatul Qadar sebagai malam ya ditetapkannya berbagai urusan, berbagai ketentuan, berbagai takdir. Kemudian disebut malam Al-Qadar, ya, tadi malam kemuliaan, malam ketentuan, sekaligus yang ketiga disebut malam Al-Qadar. Qadar itu juga bisa bermakna sempit atau sesak, karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat dan Ruhul Amin Jibril alaihissalam menyesaki ya antara langit dan bumi, penuh sesak dengan para malaikat yang sangat banyak. Maka dia disebut sebagai malam yang sempit, malamnya sesak, karena antara langit dan bumi penuh sesak dengan malaikat-malaikat. Ini adalah juga puncak dari kemuliaan Ramadan yang Allah anugerahkan untuk umat Islam. Ya, tadi sebenarnya peristiwanya azali, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam dimensi waktu, maka menjadilah dia terulang setiap tahun sebagai Lailatul Qadar yang ada di akhir Ramadan, yang waktunya dirahasiakan oleh Allah, hanya diberikan kisi-kisi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat di 10 malam terakhir, terdapat di malam-malam yang ganjil. Itu yang kemudian menjadi kesepakatan para ulama. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang meriwayatkan beberapa kali mereka merasakan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27 Ramadan. Tapi intinya Rasulullah tidak mengajarkan untuk hanya mengisi malam
yang dipastikan sebagai Lailatul Qadar saja, tapi menghidupkan seluruh akhir malam Ramadan. Beliau mengikat sarungnya supaya tidak direpotkan oleh urusan-urusan remeh-temeh seperti membetulkan sarung yang pelorot. Fokus ibadah. Jadi sampai tidak ingin ya repot gara-gara sarung pelorot, sarungnya diikat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarga-keluarganya untuk beribadah dan menghidupkan malam-malam akhir Ramadan tersebut. Nah, ini juga bersumber dari Quran, karena malam di mana Al-Quran turun dari sisi Allah ke langit dunia disebut Lailatul Qadar, maka dia menjadi malam yang paling mulia. Bulan turunnya Al-Quran bulan paling mulia, malam turunnya Al-Quran malam paling mulia, malaikat yang membawa wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasul yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Rasul yang paling mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat di mana Al-Quran Al-Karim turun menjadi tempat-tempat paling mulia di bumi, di Makkah dan di Madinatul Munawwarah nantinya. Jadi semua yang terhubung dengan Al-Quran Al-Karim itu akan menjadi mulia. Maka barang siapa ingin meraih kemuliaan di dalam agama ini, di dalam Islam ini, hendaklah dia mempertautkan dirinya dengan Al-Quran Al-Karim. Hendaklah dia menyambungkan dirinya dengan Al-Quran Al-Karim. Baik dengan tilawahnya, dengan membacanya, juga dengan taklimnya, mempelajari isinya, juga dengan tadabburnya, ya, merenungkan pemaknaan-pemaknaannya untuk menjadi inspirasi bagi kehidupannya secara pribadi. Ini semua akan menjadi jalan kemuliaan kita kepada Al-Quran. Baik yang membacanya, menghafalkannya, mengkaji isinya, merenungkan makna-maknanya sampai mengamalkan seluruh dari apa yang diketahuinya tentang Al-Quran, maka dia akan menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang dimuliakan Al-Quran sebagaimana Al-Quran ya telah dia muliakan. Barang siapa ingin melihat bagaimana kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat bagaimana kedudukan Al-Quran bagi dirinya. Kalau dia memuliakan Al-Quran, maka Allah pun memuliakannya. Kalau dia mengagungkan Al-Quran, maka Allah pun mengagungkannya. Sebaliknya, jika dia mencampakkan Al-Quran, seperti yang dikeluhkan Rasulullah SAW di suratil Furqan, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Duhai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika menafsir ayat ini, semua yang kita buang akan menjadi sampah. Di Bapak Ibu rahmatullah, semua yang kita buang akan menjadi sampah kecuali Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, kitalah yang akan jadi sampah. Jadi, semua yang kita buang akan menjadi sampah kecuali Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, maka kitalah yang akan menjadi sampah. Maka bulan Ramadan ini momentum di tengah suasana yang sangat kondusif. Ketika Allah membukakan pintu surga, menutup pintu neraka, membelenggu setan-setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersemangat untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan terputus dari suasana untuk melakukan kemaksiatan. Di tengah kondisi di mana Allah mencatat amal-amal sunnah seakan seperti amalan fardu, dan amalan fardu dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali atau bahkan lebih sampai jumlah yang tak terhingga. Ini saatnya untuk menempa diri kita menjadi generasi Qur'ani. Di tengah ketika di bulan yang lain pun Allah menghargai orang yang membaca Al-Quran. Satu hurufnya sebagai 10 hasanat, 10 kebajikan di sisi Allah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah menampung 190 hasanat, menabung 190 hasanat kebajikan di sisi Allah. Karena ada 19 huruf di situ. Alif, lam, mim juga bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semua huruf-huruf itu bermakna dan menjadi 10 kebajikan bagi kita. Di bulan yang lain, bagaimana di bulan Ramadan, tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mahir membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah,
akan bersama dengan malaikat-malaikat pencatat amal yang mulia. Ya, mereka dibersamai oleh para malaikat-malaikat itu di dunia dan di akhirat untuk menjadi pembela-pembela mereka. Kemudian orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran itu juga tetap akan mendapatkan bahkan 2 pahala. Pahala membacanya sekaligus pahala belajarnya. Jadi betapa dibukanya kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli Quran seperti apapun keadaan kita, yang mahir ataupun yang terbata-bata. Ada peluang-peluang kebaikan yang tidak bisa disepelekan sama sekali. Maka inilah Al-Quran Karim, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jamuan Ramadan, satu di antara 2 amal yang kelak di sisi Allah, ya, kedudukannya adalah pemberi syafaat, bukan sekedar bukti dan saksi. Kalau amal-amal yang lain itu di hadapan Allah menjadi bukti atau saksi atas kebaikan seorang hamba. Tetapi puasa dan Al-Quran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai yashfi'ani, 2 yang memberi syafaat. Memberi syafaat itu berarti tidak cuma menjadi bukti dan saksi, tapi dia bicara di hadapan Allah, memberikan rekomendasi. Puasa kelak akan berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku di dunia dulu telah pada siang hari mencegah hamba ini dari makan, minum, dan memperturutkan syahwatnya, ya Allah. Maka ya Allah, dia telah menjalankan puasa yang membuat dia tercegah dari segala makan, minum, dan hawa nafsunya. Maka ya Allah, ampunilah dia. Naikkan derajatnya. Masukkan ke dalam surga. Jauhkan dari api neraka. Demikian pula Al-Quran akan berkata kepada Rabb kita Jalla Jalaluhu, ya Allah, sesungguhnya dulu di dunia, dia pada malam hari telah kucegah dari kantuknya, tidurnya, lelapnya, berleha-leha dan bersantai-santainya. Dia terjaga untuk membaca kalammu di dalam salat, qiyamul lail, tarawih, maupun di luar salat, di saat tilawah, tadarus. Maka ya Allah, ya, ampunilah dosanya, jauhkan dari api neraka, tinggikan derajatnya, masukkan ke dalam surga. Ini yang dikatakan oleh 2 amalan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama menjadikan Quran sebagai kekuatan ruhani kita untuk menghadapi setiap ujian kehidupan. Karena ruh kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan penduduk asli bumi, dia perantau. Yang penduduk asli di bumi adalah jasad kita, tubuh kita, yang terbuat dari tanah. Yang tanah merupakan unsur dari bumi tersebut. Makanya kalau tarikan jasad itu pengennya lama-lama di bumi. Pengennya awet-awet di bumi. Dia pengen seneng-seneng, nyaman, santai-santai di bumi. Bahkan dia pengen awet-awetan, ya, pakai pelembab, pakai anti-aging formula, ya, anti penuaan dini, anti kerut, ya, dan lain sebagainya, supaya awet-awet lama-lama di bumi. Tapi ruh kita ini di bumi perantau, ya, kampung halamannya adalah akhirat di sisi Allah. Maka dia ini seperti perantau. Sebenarnya dia merasa berat tinggal di bumi, tapi karena dia menjalankan tugas, dia harus tinggal di bumi sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka ruh ini akan menderita kalau kita tidak memberikan hiburan kepadanya. Hiburan yang bermakna bagi ruh tentu disambungkan dengan yang paling dirindukannya, yaitu akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Cara terbaik untuk menyambungkan ruh kita dengan yang dirindukannya, yaitu Allah dan akhirat, adalah dengan Al-Quran Karim. Semakin kuat seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, semakin kokoh dia dalam mengemban amanahnya di bumi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berat amanahnya di bumi. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Engkau di siang hari, wahai Muhammad SAW, memiliki urusan yang sangat panjang dan melelahkan, yang berat, yang susah, yang menyesakkan dada, ya, dalam perjuangan beliau. Apakah ketika Allah mengatakan innalaka fin nahari sabahan tawila, engkau di siang hari urusanmu panjang dan melelahkan, maka wahai Muhammad, apakah Allah mengatakan wahai Muhammad, ya,
Istirahatlah malam yang cukup, boboklah minimal 8 jam, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki sebelum bobok, juga minum susu sebelum bobok. Apakah Allah mengatakan begitu? Tidak. Untuk memberi kekuatan Rasulullah Muhammad SAW itu, Allah mengatakan, qumil laila illa qalila. Allah mengatakan, warattilil Qur'ana tartila. Allah mengatakan kepada Rasulnya SAW supaya mampu menanggung beban-beban ujian dan perjuangan itu dengan kata-kata qumil laila illa qalila. Berdirilah di waktu malam untuk salat kecuali sedikit saja. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ibadah adalah kekuatan di dunia sekaligus keberuntungan di akhirat. Dan Al-Quran adalah salah satu sumber kekuatan yang paling dahsyat untuk ruh kita supaya mampu berbakti di kehidupan dunia ini dengan bakti yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Maka yang pertama, tilawah, membaca. Mari kita terus baca Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya target-target tilawah di bulan Ramadan, paling tidak khatam sekali, sehari 1 juz gitu ya, kita upayakan, kita bisa gitu ya. Ada seorang bapak yang membaca Al-Quran, padahal dia tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti maknanya, ya. Tapi terus dia ulang-ulang bacaannya itu dan nggak hafal-hafal. Gitu. Sampai anaknya heran, bapak ini baca Quran diulang-ulang, nggak hafal-hafal, nggak bisa-bisa, ya. Ya, kenapa bapak tetap tekun? Kan bapak ini kayak orang nimba ya di air pakai keranjang, nimba air pakai keranjang ya, brojol terus, nggak ada air yang bisa diambil dari apa yang dilakukan. Iya nak, betul bapak ini baca Quran ya tidak lancar, tidak bisa menghafal, juga tidak bisa, nggak hafal-hafal, hafal sedikit besok lupa lagi. Tapi seperti orang yang nimba pakai keranjang itu, nak, kamu perhatikan, meskipun nggak ada air yang nyantel, nggak ada yang kemudian bisa diambil ketika sampai ke atas ya, ditimba, nimbo kok pakai keranjang ya, ya airnya nggak bisa bertahan di dalam keranjang itu, brojol semua, habis. Tapi coba perhatikan keranjang, ada apa dengan keranjangnya Pak? Ya, keranjangnya kan jadi bersih. Iya juga ya Pak. Nah begitu juga bapakmu ini, baca Quran, gerudal-geradul, baca Quran, ya kemudian dalam keadaan yang tidak seperti kamu yang muda-muda, tapi Bapak terus membaca. Karena Bapak yakin kalau Bapak baca terus, ya kayak keranjang tadi bersih, hatinya Bapak juga akan jadi bersih. Tabarakallah. Yang kedua, memahami Al-Quran. Ta'limul Quran, kita mengkaji isinya Al-Quran. Bapak-bapak ada yang sampun nate khatam baca terjemah Al-Quran nih. Minimal terjemah depak itu. Khatam baca terjemah Quran depak. Itu minimal. Ya, kalau bisa, kalau belum pernah dicoba ya, mulai bulan Ramadan ini diagendakan sehari baca 3 atau 5 halaman gitu ya, setiap siang mungkin duhur gitu ya, atau nanti dilanjutkan di bulan-bulan yang lain. Lebih mantap lagi kalau bisa baca tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang ringkes-ringkes ya, bisa. Insya Allah kita bisa menghatamkan, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah tadabbur. Jadi bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini turun untuk menjadi kekuatan jiwa. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, aku kalau hidupku terasa sesek, sempit, susah, maka aku membaca surah Yusuf. Ya. Menyimak kisah hidupnya Nabi Yusuf. Ya, akhirnya aku sadar ya, hidupku nggak ada apa-apanya beratnya dibandingkan yang harus dialami Nabi Yusuf. Atau seperti Rasulullah SAW itu, kalau merasa berat hidupnya, maka beliau tadaburnya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa itu lidahnya ya, tidak sempurna, ya, tidak bisa bicara dengan lancar. Rasulullah Muhammad fasih. Nabi Musa itu masa lalunya pernah bunuh orang, Rasulullah itu masa lalunya Al-Amin. Nabi Musa itu masa lalunya dirawat keluarga Fir'aun, Nabi Muhammad nggak pernah punya hutang budi kepada Abu Jahal CS, gitu ya. Kemudian Nabi Musa itu ya punyanya Bani Israel yang brengsek gitu ya. Satu-satunya sahabat yang setia cuma Harun dan Yusya gitu ya. Itu pun Harun nggak bisa berbuat apa-apa ketika kaumnya nyembah patung sapi sama Samiri pada saat ditinggalkan Nabi Musa gitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW punya sahabat-sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, orang-orang yang rela mati untuk beliau, rela mengorbankan segalanya untuk beliau. Jadi ya, seakan-akan Nabi Muhammad itu, ya, ini jadi jawabannya kenapa Nabi Musa itu namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Itu untuk memberikan role model kepada Nabi Muhammad. Ini loh Muhammad, ya, Musa saja yang tidak sehebat kamu dalam berbagai hal, tapi dia teguh, dia tetap berjuang. Ya, masa kamu nggak bisa? Makanya Nabi selalu mengatakan, kalau disakiti, rahimallahu akhi Musa faqad udhiya asyadda min hadha. Semoga Allah merahmati Nabi Musa saudaraku karena beliau disakiti lebih parah daripada yang aku alami. Jadi kita senantiasa mendapatkan cermin di dalam Al-Quran. Yang sakit bisa membaca kisah Nabi Ayub, yang kaya bisa membaca kisah Nabi Sulaiman dan kisah Qarun, yang berkuasa bisa membaca kisah Dzulqarnain ataupun Fir'aun, yang cantik dan menarik bisa membaca kisah Maryam, itu ya, yang sedang dilanda musibah karena meninggalkan tugas bisa membaca kisah Nabi Yunus yang lagi dapat hukuman skors dari kantor gitu ya, karena Masya Allah tabarakallah. Jadi semua disediakan modelingnya oleh Al-Quran tentang semua ujian kehidupan kita dalam tingkatan-tingkatan yang lebih ekstrim. Ya, sesakit-sakitnya umat pada zaman ini tidak akan separah yang dialami oleh Ayub. Sekaya-kayanya orang zaman sekarang nggak ada yang melampaui Sulaiman ataupun Qarun. Ya, berat-beratnya musibah skorsing yang dialami orang zaman sekarang nggak ada yang seperti dialami oleh Yunus alaihi salam dan seterusnya. Jadi kita bisa bercermin ya dari Al-Quran untuk menjadi kekuatan inspirasi bagi kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kami ucapkan kepada Ustaz